Ini benar-benar gila dan gokil serta luar biasa banget nih teman-teman. Sebuah akun videonya sederhana, kontennya tuh mirip-mirip ala-ala konten unboxing di TikTok. Tapi orang ini secara data penghasilannya gila, lebih dari 10 miliar rupiah. Omset ya, komisinya tapi ya kalau komisi 5% aja udah berapa, kalian bisa hitung sendiri. Ya, ini bukan untuk yang gimana-gimana ya, tujuan ini kita belajar bareng-bareng. Ini menjadi sebuah kisah inspiratif gitu ya, bahwa ternyata ada peluang kalau memang ya kita mau berupaya dan juga mau berusaha ya. Tapi ya namanya rezeki itu ada di tangan Allah. Kita manusia juga tujuannya wajib banget untuk berikhtiar. Yuk sama-sama kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas lagi soal TikTok affiliate ya. Jadi kemarin tuh lagi rame ya, banyak pembahasan tentang sebuah akun. Dan akun ini sebenarnya saya udah tahu, udah cukup lumayan lama ya teman-teman ya. Dan saya baru ngecek cara omset akun ini luar biasa banget. Dan ya kayaknya kita harus belajar satu hal deh dari akun ini. Apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita terapkan di akun kita. Barangkali akun kita cocok dan barangkali akun kita bisa juga seperti beliau ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah kalau Allah udah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Tapi ingat, nggak segampang yang kalian bayangkan. Oke? Yuk langsung aja kita akan coba record screen saya dulu ya. Oke, teman-teman, ini sudah saya tampilkan ya, dan ini data dari akun Seller Center. Sebenarnya di sini sih beliau udah nge-hide ya, omsetnya itu tidak dimunculkan, tapi ini ada yang cukup menarik nih, konten populer satu besar tuh ya. Artinya ini nggak main-main, bahwa ini konten beliau ini lagi naik-naiknya di teman-teman. Nah teman-teman, ini ada bisa cara hitungnya, ada cara hitungnya ya dari konten-konten seperti ini. Nah ini ada GMV per pembeli. Nah kita ambil aja nih, produk terjualnya itu 173.000 nih. Saya aja di sini ya, produk terjual saya itu cuma 18.000. Omset saya segini. Dan ini tadi, ini 10 kali lipat produk terjual saya loh. Hampir 10 kali lipat produk terjual saya. Ya, berarti omsetnya kan hampir 10 kali lipat punya saya kan. Dan ininya pun juga nggak jauh-jauh beda. Nah, gambarannya seperti itu aja. Atau kita hitung kasarannya seperti ini teman-teman. Ya, kita hitung aja 173.000 produk terjual. Ya, kita kalikan dengan harga terendah aja deh. Harga terendah di sini 84.000. Ini aja. Nah, jadi di sini 14 miliar ya. Tapi ini kurang lebih ya, dan bukan angka yang pasti. Bisa jadi cuman 10, mungkin 11, 12, kayak gitulah ya. Nah, kita lihat kayak gini aja. Dan ini 99% dari video teman-teman ya. Dari video semuanya. Nah, konten beliau ini kalau kita perhatikan sendiri juga, di sini aja nih, jumlah video yang diupload ya. Jumlah video yang diupload dalam 30 hari terakhir 1320 berapa gitu ya. Nah kita coba hitung pakai kalkulator lagi. 1320 lah ya, anggapannya kita bagi 30 hari. Sehari sekitar 44 video, 44 sampai 50 video. Dan gokil banget. Cuman ya ingat ya, ini video keranjang kuning. Ini rata-rata persentase interaksinya pun juga nggak gede-gede banget. Rata-rata tayangan videonya itu dia gede, tapi karena banyak juga yang FYP gitu ya. Nah ini dia pernah live sekali juga, tapi omsetnya nggak begitu gede ya teman-teman ya. Nah ini nih, mayoritas adalah perempuan, dan kalau kayak gini mah hampir 50-50 lah ya. Ini nih, lihat nih ya. Jadi cukup lumayan signifikan. Nah kontennya sederhana sekali. Kalau diperhatikan nih ya akunnya, konten beliau ini semuanya ngeluarin produk dari box atau dari plastiknya. Makanya saya bilang konten-konten ala unboxing. Kenapa konten ini menarik? Mungkin bagi sebagian orang konten-konten seperti ini tuh mungkin konten yang lebih terlihat realistis kali ya teman-teman ya. Konten yang secara real, secara realistis, oh orang ini juga beli loh, orang ini beli sendiri loh. Dan orang ini review loh, nggak kelihatan jualan banget gitu ya. Mungkin, saya juga nggak tahu. Tapi secara traffic, views beliau itu gede-gede banget. Nah di sini saya belajar satu hal teman-teman. Bahwa konsistensi itu memang nggak bisa dibilang remeh ya. Dan beliau ini uploadnya dulu tuh, nambah lagi, satu lagi. Uploadnya ini banyak banget dalam satu hari. Makanya kan 1 bulan tadi itu kan bisa 1.300 video. Artinya kan memang sehari hampir 50 video ya. Dan itu menurut saya brutal banget gitu. Banyak banget videonya. Nah konten-konten beliau itu menjelaskan secara detail. Terus kemudian cukup lumayan menarik juga ya pembahasannya ya. Cuman memang gini, jujur, kalau dilihat dari belakang memang gelap ya. Dan kayak
nggak begitu kelihatan yang gimana-gimana gitu. Kayak sorry to say teman-teman, mungkin untuk dari segi spesial atau pencahayaan yang bagus banget itu sebenarnya juga nggak bagus-bagus banget secara pencahayaan ya, sorry to say. Tapi kekuatan mungkin dari public speakingnya itu yang bisa membuat orang itu yang tadinya nggak pengen beli jadi pengen beli gitu ya, yang terdistract, yang mana terpengaruh, terinfluence untuk akhirnya membeli yang tadinya nggak mau beli gitu ya. Jujur secara views ini beliau viewsnya gede-gede banget, kayak nggak wajar dan nggak normal. Tapi itulah kenyataannya kalau memang akun kita itu sedang banyak diiklankan oleh seller, biasanya memang seperti ini. Viewsnya itu bakal cepet banget naiknya. Dan beliau sendiri ya infonya sih nggak pernah iklan ya teman-teman ya, tapi punya omset dan seperti ini. Dan ini juga kalau kita lihat datanya ya teman-teman ya, ini tuh baru-baru aja naik. Maksudnya mungkin sebulan 2 bulan ini kali ya. Karena levelnya masih level 7. Harusnya dengan omset segini, beliau itu harusnya level 8 teman-teman. Full dari video level 8. Ya, level 8 itu kalau nggak salah kisaran omset di atas 6,5 M deh kalau nggak salah ya. Baru dia level 8. Kalau masih di bawah itu, maupun omset 4 M, 5 M, 6 M pas, itu dia masih tetap level 7. Nah ini omsetnya udah lebih, tapi dia masih level 7. Artinya dia sih kayaknya baru-baru ini aja naik pesatnya. Ya karena jujur ya, karena ini lagi momentum mau lebaran atau Ramadan. Banyak orang belanja produk-produk fashion. Ibaratnya produk fashion itu kayak lagi gacor gitu teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Tuh lihat, semua tampilannya dia sedang mengeluarkan produknya dari bungkusnya teman-teman. Tuh ya. Jadi ini beliau sudah menemukan winning kontennya seperti apa, pola yang menurut beliau bisa menghasilkan seperti apa. Jadi ini yang beliau lakukan hampir semuanya. Tapi jangan anggap remeh. Ini susah. Kenapa? Saya udah cobain dan praktekin, ini susah. Tiap kita ngonten, kita harus lipat lagi, masukin plastik lagi. Ngonten, lipat lagi, masukin plastik lagi. Itu gak gampang teman-teman. Ya, apalagi beliau sehari 50 video. Itu susahnya minta ampun. Tapi, nah kalau saya perhatikan, hooknya beliau hampir sama semua. Brand lokal tapi ganteng. T-shirt ganteng tapi bla 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 bla. Pokoknya ada ganteng-gantengnya. Tuh, t-shirt ganteng lagi. Terus, nah ada prosetnya pria tampan ganteng, tapan ganteng. Nah, mungkin ya saya juga nggak tahu apakah fashion ini ada ngaruh soal psikologi juga. Jadi ketika orang dibilang ganteng, tampan, bikin cakep, nah itu apakah akan membuat secara psikologi orang itu akan tersugesti kalau dia pakai baju ini dia akan ganteng. Nah saya juga belum begitu paham, karena saya sendiri juga masih belum begitu paham terkait soal needs fashion ya teman-teman. Saya udah mulai banyak bikin konten fashion, tapi saya juga masih belum begitu paham-paham banget gitu loh terkait soal audience market dari fashion seperti itu. Karena saya sendiri pun juga orang yang nggak ngerti fashion sebenarnya ya. Fashion saya pun norak-norak dan gitu-gitu, dan makanya saya harus belajar juga setelah ini. Gitu ya teman-teman, dan ini menurut saya sangat keren sekali ya. Bukan dari sisi kontennya, tapi dari etos kerjanya gokil. 50 video bos setiap hari. Tapi yuk kita akan bahas sedikit ya. 50 video sehari itu menurut saya udah brutal banget. Sangat-sangat beresiko buat teman-teman semua juga yang akunnya belum berkembang, belum ada ini, tiba-tiba kalian langsung brutal, itu sangat beresiko. Karena semakin banyak video yang kalian upload, semakin sepi tuh video-video kalian yang baru kalian upload tadi. Kayak berasa kok semakin seret viewsnya, dan itu sebenarnya hal yang wajar ya. Makanya brutal konten itu tidak untuk semua orang. Apalagi yang brutal banget ya. Sekarang itu kayaknya 5-10 video nggak dianggap brutal lagi deh teman. Standarnya udah naik nih. Nggak tahu dah ini siapa yang sengaja menaikkan standar ini. Jadi kesannya seperti itu ya. Kesannya seperti itu. Tapi ya jujur akan ada resiko dianggap spam. Ingat, pastikan teman-teman kalau mau brutal ini, syarat yang harus kalian udah penuhi adalah konten kalian harus jelas dulu. Cara ngomong kalian harus enak, harus lancar, dan minimal itu meskipun kontennya nggak yang jernih-jernih banget, minimal tetap masih bisa dinikmati secara wajar. Terus kemudian audio harus oke. Terus pokoknya kontennya itu bener-bener konten yang nggak kelihatan kaku banget, nggak kelihatan tegang banget. Itu penting ya, karena jujur kalau kalian kontennya masih kelihatan kaku, masih kelihatan bener-bener mohon maaf pemula banget,
terus kalian gas langsung 50, kayaknya agak berat. Ya mungkin tujuan kalian kalau gas sehari langsung 50, tujuannya untuk membiasakan diri kalian berlatih ngomong, berlatih ngonten, membuat kalian jadi lebih pede, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan dijadikan ini sebagai acuan untuk hasil dulu. Ya kalau kalian memang latihan, pasti kan ada proses-proses masa video jelek-jeleknya dulu ya. Nah ini juga jangan berharap ada hasilnya dulu. Dan jangan berharap akun kalian bisa berkembang. Karena ya yang kalian masukkan di awal memang belum tentu bagus. Gitu ya. Nah nggak apa-apa, tapi ya kalau memang tujuannya kalian ini posisinya memang masih belum apa-apa, masih belum lancar ngomong, ya susah. Nah kalau beliau tadi itu, saya lihat beliau itu kontennya itu sempat kontennya views jutaan, itu konten-konten bikin pisang keripik pisang atau apa gitu, saya lupa. Dan memang followernya udah banyak sebelum ngegas di affiliate gitu loh teman-teman ya. Dia udah pernah punya views yang tinggi-tinggi lah, intinya memang udah punya basic ngonten atau mungkin pengalaman ngonten selain affiliate. Jadi ya beliau ketika memulai affiliate ngomongnya udah lancar, udah enak, kontennya pun juga udah luas. Nah seperti itu ya. Jadi mungkin itu bisa kita ambil pelajaran bareng-bareng bahwa ya kerja keras perlu, wajib, tapi kita juga harus analisa akun kita, analisa kondisi kita, analisa ya kita tuh bisa nggak sih kayak dia punya waktu banyak, terus kemudian bisa fokus, bisa ngonten banyak, tapi tanpa mengurangi kualitas konten kita. Itu yang paling penting yang harus teman-teman pertimbangkan. Karena brutal konten juga ada resikonya. Oke, video kita makin banyak, tapi akun kita kalau dianggap spam, gimana? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau saya sendiri sih, kalau kalian udah punya omset, akun kalian udah jalan, omsetnya udah cukup, ada penjualan lah, ibaratnya udah cukup lumayan lah omsetnya, kalian mau ikuti cara kayak gini ya masih aman lah. Tapi kalau masih nol banget langsung digas kayak gini, kok kayaknya jangan dulu ya. Ya, itu mungkin menurut pendapat pribadi saya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman juga bisa segera menemukan jalan atau winning konten kalian. Dan tetap semangat, jangan lupa berdoa karena semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.